1. Di ruangan kelas 12 TPA 1 terdengar suara tawa yang bergema. Jika dilihat ke dalam, ada seorang murid laki-laki yang ditertawai sedang berdiri di depan papan tulis beranda. Masa sih? Nyakitan dong dia. Jadi ya ampun. Seru seorang perempuan dengan rok yang super pendek dan ketat. Tentu temannya ikut menyambung. Wah, ditahot tuh bakalan. Kalau penyayatan gini mah, sekarang harusnya nggak di kelas lagi. Jadinya di tong sampah kan ya. Murid laki-laki yang tengah dihina dan diejek itu hanya bisa mengepalkan tangannya tanda menahan amarah yang berderu di dalam hati. Dia masih bisa menahan lantaran hanya dirinya yang dihina, bukan orang tuanya yang telah tiada. Tapi nih ya, yang paling penting nih, ternyata yang bikin asal-usul virus dalam dirinya itu adalah ibunya. Dan tahu nggak sih, kenapa dia bisa kena virus HIV itu? Karena ibunya seorang pelacur, coy. Heboh seorang laki-laki dengan seragam yang berantakan keluar dari ikat pinggang. Mulanya kelas ramai, kini menjadi semakin ramai karena ada anak kelas lain yang turut penasaran ingin ikut mendengarkan kehebohan di kelas yang memang terkenal dengan murid gadulnya. Virus HIV? Berarti dia AIDS dong, heran anak kelas lain di dekat jendela. Yang lain ikut manggut-manggut. Kasihan ya, ganteng sih, tapi punya virus yang mematikan di tubuhnya. Hoax gak sih? Ya kali Lavran yang super duper ganteng gitu kena virus HIV. Itu perempuan yang ikut menipu. Temannya mendalik, makanya belajar. Virus itu gak mandang mistik ya Bahlil. Kembali ke dalam kelas setelah mengeluarkan kata-kata penghinaan, laki-laki yang sempat menghina tadi segera mendekati Lavran yang dia mematung menahan amarah. Tunggu apa lagi bro? Gak mau pergi dari sini? Yakin lo bakal tahan? Gue tahu lo ganteng, tapi please, kalau ada virus mematikan tubuh lo, apakah lo masih berguna untuk hidup di dunia ini? Makanya, pergi aja ya. Sekalian aja tebakin diri lo. Terus lo mati ketemu deh sama ibu lo yang pelacur. Lavran sudah tidak dapat membendung emosinya lagi. Kini ia dengan refleks melayangkan kepalan tangannya menuju pipi lelaki yang tengah menghina dirinya. Sontak anak kelas ikutan heboh. Bukannya melerai, mereka malah saling menyerukan nama yang diyakini akan memenangkan pertengkaran tersebut. Erdo pasti menang. Lavran jangan kalah, coy. Erdo, Lavran. Di tengah pertengkaran yang masih berlangsung sengit, datanglah siswi dengan badan yang cukup besar daripada seumurannya mendesak untuk masuk ke dalam kelas. Matanya terbuka lebar tatkala melihat lelaki yang sangat ia kenali kini sedang bertarung dengan sengit. Ia pun gergetan lalu melerai kedua lelaki tersebut. Stop! Teriaknya seraya mengambil kerah dari dua laki-laki tersebut. Sehingga kini pertarungan berhenti. Ya, si gendut ngapain si acara hadir sih? Kalau di antara sekian banyaknya siswa, si gendut hadir seketika mata gue rusak anjir. Aduh, saking jeleknya manusia itu, aduh. Ngapain si Lauri gendut datang sih? Kalian lagi seru-serunya ngerekam apa? Lumayan buat live nambahin followers, soalnya followers gue baru mentok 11 biji doang. Bukan mau famous. Siswi gendut yang tengah menjadi perbincangan ternyata bernama Lauri. Jadi Lauri menatap tajam Erdo dan Lavran. Stop atau gue tinju kalian satu-satu sampai 0,7 abad. Hah? Erdo dan Lavran masih bertatapan sengit, namun dengan segera mereka mengisyaratkan mereka akan berhenti bertengkar. Mereka tidak mau 0,7 abad karena pukulan raksasa dari Lauri. Minta maaf kalian, titah Lauri sambil berdecak pinggang. Hah? Bingung Erdo dan Lavran. Lauri memutar bola matanya dengan malas. Gue bilang minta maaf inti berdua, atau gue pecah. Minta maaf. Erdo sambil menyodorkan tangannya. Ya sebenarnya sangat benci untuk minta maaf duluan, tapi karena ada Lauri si raksasa, ia harus segera melakukannya sebelum menyusuri akibat pukulan. Lavran menatap
malas lalu menyodorkan tangannya juga. Maaf. Lauri yang melihat pemandangan di depannya tersenyum lebar. Gitu dong. Sekarang pelukan ya. Najis. Letuk Erdo dengan muka. Lauri mengangkat alisnya sebelah. Apa dong? Erdo langsung mengangkat. Enggak. Maksud gua gini, nggak perlu pelukan juga kali. Kan udah minta maaf. Lauri memijat kepala tangannya. Baru kemarin gue belajar tinjuan. Apa sekarang aja gue aplikasinya? Erdo dan Lafran sontak langsung keluar. Sakit, Cok! Desis Lafran sambil menahan tangan Lauri yang terus saja mengompres lukanya. Lauri bukannya berhenti, malah terus mengompres luka di muka Lafran dengan semakin menekan luka tersebut. Au! Sakit, Cok! Gertak Lafran dengan wajah marahnya namun sakit. Makanya kalau nggak kuat sakit nggak usah isi acara main tinju-tinjuan gitu deh. Mau jadi apa lu? Tor. Sarkas Lauri dengan muka bete. Lafran seketika menunduk. Lauri tahu penyebab pertengkaran tadi. Dia juga tahu perasaan Lafran kini dalam lubuk hatinya yang terdalam. Ya pasti sedih, sangat sedih. Nggak usah didengerin si Erdo babi itu. Kan tahu dia mulutnya kayak air comberan, nggak bisa difilter. Saran Lauri seraya mengambil salep dan diolesi di luka Lafran. Lafran menahan amarahnya. Masalahnya, dia udah hina ibu gue di depan penghuni sekolah. Gue gak akan terima kalau dia hina ibu gue gitu. Lauri mengangguk. Gue ngerti, tapi kalau bertarung kayak gitu lu akan terluka. Lafran tersenyum. Gue gak akan takut sama luka. Luka fisik gak akan seberapa sakitnya dibandingkan luka hati. Lafran menunduk, mencoba menyembunyikan air matanya yang mendesah ingin keluar. Gue capek, Ri. Selalu dicari-cari bahan untuk gue dihina. Gue tahu gue penyakitan, tapi bisa gak sih si babi ngasih gue ketenangan untuk hidup, menjalani sisa hidup gue. Lauri seketika melotot. Lu gak boleh ngomong gitu. Lafran menggeleng. Jangan pernah membantah takdir yang ada, Ri. Nanti lu akan sakit sendiri. Gue punya virus berbahaya di dalam tubuh. Virus ini menggerogoti kekebalan tubuh gue tiap harinya. Gue gak takut mati. Cuma gue takut gue gak puas menjalani kehidupan ini karena udah keburu mati. Lauri terdiam. Dia sangat paham dengan Lafran yang bukan teman semasa kecilnya ini. Kalau Lafran sudah dalam emosi seperti ini, Lauri hanya bisa mendengarkan. Lafran menarik nafas dalam. Gue mimpiin ibu gue tiap hari. Beliau selalu berpesan agar gue selalu ada di sisi lu, supaya terlindung dari bahaya. Karena nanti sudah tiba waktunya, beliau yang akan mengantarkan gue ke tempat terakhir. Lafran. Pelan Lauri lalu mencoba meraih tubuh tinggi Lafran menuju pelukan. Gue akan melindungi lu, jangan khawatir, ujar Lauri dengan lembut sambil mengusap pundak Lafran dengan. Anak kita pulang lah, lanjut Laura yang merupakan ayah dari Lauri. Laura yang merupakan ibu dari Lauri juga sangat terkejutnya ketika melihat dan Lafran pulang pada waktu yang lebih awal dibandingkan waktu biasanya. Ibu dan ayah Lauri dengan cepat memakai pakaian mereka kembali lalu menyapa ramah Lauri dan Lafran yang sudah tiba di rumah. Lauri yang sudah terbiasa melihat kebiasaan orang tuanya hanya bisa memutar matanya malas. Itulah ciri khas Lauri ketika kesal atau bad mood. Bisa tidak sih kalian kalau lagi berhubungan itu di kamar? Lafran hanya bisa tersenyum geli melihat kepanikan dari ibu dan ayah Lauri. Laura mencoba menjelaskan. Nak, tadi Lauri mengangkat tangannya, mengisyaratkan agar ibunya tercinta diam. Silakan lanjutin. Aku dan Lafran juga mau ke kamar masing-masing. Kami sedang lelah.
akibat suatu peristiwa yang terjadi hari ini. Lauren sang pencuri. Jangan-jangan Lauri pukul siswa lagi. Lauri menggeleng dengan cepat. Tidak. Ceritanya lebih dari itu. Aku kamar dulu. Lalu Lauri berjalan menuju lantai 2 tempat kamarnya berada. Fran tersenyum aku melihat Lauren dan Laura. Tante Om, saya ke kamar juga ya. Laura menyipitkan matanya. Dia melihat ada warna biru di sudut bibir Laura. Kamu luka ya, nak? Fran memegang sudut bibirnya lalu mengangguk kecil. Iya tante, tapi gak parah kok. Tenang aja. Laura mendekat Fran. Kamu bertengkar. Di kelasmu mengejek dan menghinamu lagi. Enggak kok tante. Jangan bohong lah Fran. Kalau ada masalah tidak usah dipendam. Bisa cerita sama Lauri, Om dan Tante di sini. Kamu juga keluargamu. Dan kalau mereka mengejek dan menghinamu lagi, Tante akan ke sekolah untuk memberi pelajaran kepada mereka. Tegas Laura dengan nada menahan amarah. Fran tersenyum tenang. Terima kasih Tante. Tapi aku sudah tidak apa-apa, sudah membaik. Terima kasih Om dan Tante telah memberi saya kasih sayang yang banyak. Lauren mendekati Fran lalu memegang punaknya. Jangan sungkan Fran. Kita semua adalah keluarga. Oke? Fran mengangguk paham lalu tersenyum. Iya, terima kasih Om dan Tante. Ambil ekstra apa semester ini? Tanya Fran pada Lauri. Kali ini mereka tengah berjalan menuju arah. Lauri tampak berpikir. Menari? Fran menahan tawa. Banyak gue gimana coy? Cuma lu gak cocok menari karena badan gue kegedepan. Itu kan maksud lo? Pikir Lauri dengan mata tajamnya. Fran tampak menggaruk rambutnya yang tidak gatal. Enggak gitu juga, Ri. Lauri menghela napasnya pasrah. Gue milih ekstrakurikuler nari karena harus menjalankan hukuman akibat kalah lomba catur sama si Sultan itu. Fran menyerah. Lagian otak gak encer. Ngapain ikut lomba yang membutuhkan kelencaran otak begituan sih? Soalnya aku ingin gitu kelihatan berkelas dan pandai di mata kakak kelas IPS itu, kakak Pandi yang tampan dan sempurna itu. Jawab Lauri dengan senyuman yang merekah ketika usai menyebut nama kakak kelas yang tengah berhasil merebut hatinya saat ini. Fran mengeloyor kepala Lauri dengan kasar. Caper lu ya. Lauri memperbaiki rambutnya. Lu ngeloyor gua tahu akibatnya kan? Fran meneguk ludahnya. Dia merinding sekarang. Lauri menatap tajam ke arahnya. Sepertinya temannya itu tidak segan akan menunjuknya sampai babak belur. Gue ada kelas bahasa sekarang. Takut. Duluan ya, dadah. Fran lari sekencang-kencangnya dari hadapan Lauri yang ingin memaksanya. Lauri tahu Fran melarikan diri. Awas lu ya. Begitulah SMA. Masa yang dipenuhi dengan banyaknya warna dan kenangan, entah suka ataupun duka. Apapun yang terjadi, remaja yang tengah menginjak dunia SMA harus menjalani dunia yang mulai sudah diketahui terkesima. Ini akan terus memeras kepada siapapun manusia yang takut untuk melangkah. Kala itu, Lauri dan Fran sepakat untuk melangkah tanpa ragu. Dalam cerita ini juga memuat tentang perjalanan masa SMA, masa yang paling dikenal oleh sebagian orang, dua sahabat, yakni Lauri dan Fran. Sambung. Oke guys, thank you udah baca atau dengarkan aku membacakan cerita ini. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe channel ini. Dengan begitu aku semangat untuk mengunggah video. So, see you next time.